kabar? Senang berjumpa kembali dengan Anda ya. Kembali hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom tentang bagaimana kita terus menghadapi situasi yang terus bergejolak ya di dalam segala aspek kehidupan manusia saat ini. Oke? Teman-teman saksikan wisdom ini sampai tuntas dan dapatkan hikmatnya di dalam menghadapi situasi yang ada. Oke? Baik teman-teman. Sekali saya ucapkan selamat berlibur dan selamat mengakhiri akhir pekan dengan penuh sukacita bersama keluarga yang kita kasihi. Ingat ya, selama kita masih bisa berkumpul, maka bersyukurlah. Oleh karena banyak orang sudah kehilangan keluarga saat ini ya. Dan waktu nggak bisa kita tarik kembali teman-teman. Oke? Baik. Teman-teman, kalau kita melihat situasi sekarang seperti ini, di mana kita melihat apa yang kita andalkan hampir sudah tidak berguna lagi ya. Dulu orang mengandalkan seperti saya ada berulang-ulang ya dalam beberapa minggu ini ya. Orang pikir bahwa uang adalah segala-galanya. Ternyata sekarang sudah bukti bahwa uang bukan segalanya. Kita kadang-kadang sukses mungkin berpikir karena kehebatan dan kepintaran otak kita ya, kita berpikir makanya orang itu kan sombong kan. Biasanya arogannya naik tuh. Apalagi orang-orang yang baru kelihatan mulai sukses gitu ya. Ada orang sebut apa itu, kadang-kadang apa ya, ada istilah bahasa pasarnya itu OKB gitu atau apa itu ya. Jadi gaya ngomongnya itu sudah lain, hebat itu ya. Kelihatannya dia kadang-kadang sepertinya dia merendah, tapi dia berdiri di gunung yang tinggi ya. Saya sering dengar seperti itu. Saya orang biasa-biasa, tapi saya bisa begini loh. Saya begini-gini. Ya itulah ya manusia ya. Dia kadang-kadang orang nggak tanya pun dia ya berusaha cipta-cipta untuk maksudnya mau promosi diri lah ya, mau nyatakan diri hebat. Nah, kalau kita lihat teman-teman, bagaimana situasi sekarang? Ya, apa yang hebat sekarang? Sudah nggak ada. Orang punya harta, punya aset banyak, hidup di dalam stres, hidup di dalam ketakutan. Orang miskin juga demikian juga. Bahkan terkadang-kadang orang-orang biasa-biasa malah happy-happy aja situasi sekarang ya. Tapi justru orang-orang yang berasa berada ya, duitnya banyak, harta banyak, malah bingung gitu ya situasi sekarang itu. Dia berpikir waduh. Dan ternyata kita mendengar banyak berita-berita banyak sekarang ya, orang-orang kaya justru hilang dari peredaran ya akibat pandemi seperti ini. Nah, lalu bagaimana teman-teman ya ketika kita melihat ya harta tidak bisa kita andalkan ya, terus siapa yang bisa kita andalkan ya? Dulu kita berpikir para medis, dokter kan orang-orang pintar bisa kita andalkan untuk selamatkan kita, rumah sakit ya, dan kemudian kita berpikir juga mungkin ya penguasa-penguasa setempat misalnya ya, dalam hal ini pemerintah. Tapi kalau kita lihat makin hari pemerintah pun udah makin tidak berdaya, apalagi seruannya itu untuk disiplin prokes juga nggak dihirauin gitu ya. Aduh teman-teman, tapi memang bukan hanya di Indonesia, kita lihat di luar negeri lebih parah lagi ya. Kalau saya belakangan nih berapa minggu itu terus dikirim dapatnya video-video di mana itu ya negara tetangga kita ya sampai angkat bendera putih ya minta makanan begitu ya. Memprihatinkan situasi sekarang. Lalu kalau demikian teman-teman, bagaimana sih kita mengatasi persoalan ini? Lari sudah tidak mungkin ya. Terus siapa yang bisa kita andalkan? Oke? Nah, teman-teman saya ambil satu wisdom lagi dari Raja Sulaiman ya. Karena beliau ini memang pertama, bilang kaya, dia terkenal paling kaya di sepanjang sejarah dunia. Bilang pintar hikmat, dia paling berhikmat kan ya. Wisdomnya luar biasa. Nah, makanya coba teman-teman ya, kita terus merenungkan dan saya akan baca dia punya satu ungkapan lagi ya, wisdomnya yang tentu sangat bisa menolong kita kalau kita renungkan kembali. Oke, teman-teman coba. Nah, saya bacain ya. Di mana Raja Sulaiman mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka dia bilang sia-sialah usaha orang membangunnya. Oke, saya selesaikan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga pagi-pagi. Menarik ya, ingat ya. Nah,
Lalu diteruskan, sia-sialah kamu yang membangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang dicintainya pada waktu tidur. Wah, ini sangat kontradiktif ya secara umum. Teman-teman, jadi Raja Sulaiman ini mau menekankan, ya, dia seorang raja loh ya. Kenapa dia sampai ngomong begini? Karena dia pun merasa bahwa dirinya itu sebagai kita ini sebenarnya tidak berdaya. Kalau bukan Tuhan ya yang membangun, dia bilang apa? Sia-sialah kita membangun rumah kalau bukan Tuhan membangun, dan sia-sialah kita berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kita. Di sini mau menunjukkan bahwa segala upaya manusia sebenarnya tidak ada gunanya kalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan. Oke? Jadi itu sebabnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat situasi gini, kita mau takut sebetulnya juga tidak perlu berlebihan takut, oleh karena kalau kita percaya sama Tuhan, begitu tentunya ya. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Dan segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita, itu tidak akan terjadi jika tanpa seizin daripada pencipta kita. Karena segala sesuatu diciptakannya. Sekarang kembali ya kan, kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan ya itu ya silakan Anda cari kepintaran Anda sendiri kan. Banyak orang kan seorang apa ya, kalau kita ngomong Tuhan dia sepertinya alergi begitu. Ya silakan Anda alergi sekarang, ya kan? Nah, Anda merasa Anda pintar, silakan Anda selesaikan sendiri. Ya kan? Banyak dokter pintar juga angkat tangan sekarang, ya kan ya. Saya baru dengar ada seorang kaya meninggal lagi ya barusan gitu ya. Hari ini malahan ya, sejak ini video saya rekam ya. Nah, Anda boleh cek deh di berita ya, siapa gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan nama. Iya kan? Nah, orang yang sangat kaya ya, lalu tidak berdaya juga sekarang. Ayo. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan segala langkah kita. Jadi dia lalu mengatakan, sia-sialah kita bangun pagi, maksudnya duduk sampai malam dan kita makan roti yang diperoleh dengan jerih payah. Artinya kita bersusah-susah ya, capek sepanjang hari usaha kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka sebenarnya itu adalah sia-sia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Malah dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan apa? Tuhan itu memberikannya kepada orang yang dicintainya. Ini penting teman-teman. Bahkan pada waktu tidur. Jadi bukan berarti kita hidup harus malas-malasan kalau percaya sama Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mau menekankan sebetulnya bahwa sebetulnya hal utama itu bukan usaha kamu, tetapi hal pertama itu ada Tuhan yang menentukan nasibmu. Inti simpelnya begitulah. Jadi tentu bukan berarti kita tidak berusaha, karena Tuhan juga tidak mau kan ya. Jadi kita bermalam. Tapi Tuhan mau ingatkan, kalau Anda merasa mengandalkan dirimu hebat, kesombongan Anda dan lain sebagainya, ya, tanpa mengandalkan Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia maksudnya. Ya. Dan akan hilang lenyap seperti diuap dan diterbang angin. Begitu saja. Jadi jerih payah Anda itu akan sia-sia. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan maksudnya, maka Tuhan akan membuat dia berhasil dalam waktu tidur. Artinya di situ mau menyatakan bahwa keberhasilan seseorang manusia itu sangat tergantung kepada campur tangan Tuhan yang di atas. Itu loh teman-teman. Jadi sementara sekarang kalau saudara merasa kehilangan harapan, saudara jangan takut kalau saudara kembali dan percaya kepada Tuhan. Bukankah segala sesuatu datangnya dari sana? Ya kan? Ya kalau kita mengandalkan sama pencipta, ya, maka kita seharusnya tidak perlu khawatir berlebihan. Waspada tentu perlu, ya. Arti kata kita mempersiapkan diri tentu itu hal yang baik. Oleh karena Tuhan juga memberi kita wisdom atau hikmat untuk mengatur kehidupan kita. Tetapi bukan andalkan kekuatan sendiri, tetapi tetap kita melakukan sambil menjalankan kehendak Tuhan. Dengan demikian, saudara dan saya melakukan tanggung jawab saya, tugas saya, dan Tuhan melakukan tanggung jawab dia sebagai pencipta untuk menolong saudara dan saya. Itu yang penting teman-teman. Sudah saatnya kita nggak bisa andalkan tetangga, kita nggak bisa andalkan siapa ya kiri kanan saudara, kita nggak bisa andalkan para medis, kita nggak bisa andalkan rumah sakit. Oleh karena sekarang tuh banyak orang kenapa nggak punya uang pun nggak bisa masuk rumah sakit.
Ya, kita nggak bisa andalkan siapa-siapa lagi, kita nggak bisa andalkan harta kita hampir tidak berguna. Ya, sekarang udah nggak bisa. Ya, jadi benar. Ya, pada akhirnya siapa yang ngomong juga beliau ngomong, Raja Sulaiman kan mengatakan pada akhirnya baik itu orang kaya maupun orang miskin, pada akhirnya nasibnya sama. Nah, ini sudah buktinya teman-teman. Apa yang beliau ngomong ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Masehi, hari ini terjadi. Ya, semua sia-sia. Banyak orang kaya sudah ngomong sama saya, dia bilang harta benda itu kita semua sekarang sudah tidak berguna. Oke, teman-teman, jadi hal yang utama saat dalam kondisi genting seperti ini, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan pencipta kita. Bukan hanya di dalam tentu dalam segala aspek kehidupan kita, teman-teman. Bukan hanya pada saat kita ada di rumah ibadah kita berseru-seru sama Tuhan. Saya pernah ngomong begini bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan dalam usaha kita, ya, dalam bisnis dan di dalam channel saya trading misalnya. Ada yang protes kan, dia bilang, jangan bawa-bawa agama di dalam dunia trading perdagangan. Saya tidak membawa agama. Dalam iman saya membawa Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan saya, gitu loh, teman-teman. Saya tidak membawa agama, ya. Saya membawa Tuhan saya yang saya percaya dan akan saya andalkan dalam segala aspek kehidupan saya, baik di perdagangan, baik di bisnis, baik di pekerjaan, baik dalam tidur, baik di dalam makan, baik di dalam segala sesuatu tindak tanduk saya. Saya bersandar sama Tuhan saya. Bukan hanya pada saat saya masuk rumah ibadah saja. Nah itu teman-teman. Nah itu prinsip saya teman-teman. Nah sehingga karena apa? Ya itu yang Tuhan kehendaki kan. Kita berrelasi, jangan kita pisah-pisahkan antara ini nggak ada urusan sama Tuhan. Kalau masalah dompet ini urusan saya gitu loh. Ya Anda akhirnya apa? Boleh suka-suka karena tidak melibatkan Tuhan, ya Anda boleh curang dan sebagainya lah. Ya kata lainnya begitu, ya kan ya. Jadi mari kita berpikir secara luas teman-teman. Oke ya. Jadi demikian wisdom kali ini, semoga betul-betul boleh kita diingatkan kembali ya. Dalam situasi gini teman-teman tidak usah khawatir berlebihan, karena kekhawatiran itu justru akan membuat imun kita drop, dalam situasi membuat kita stres dan malah akan membuat kita gampang terserang penyakit ya. Oleh sebab itu teman-teman, bangkit, serahkan persoalan kita sama Tuhan dan kita tinggal menjalani tugas kita, biar Tuhan melakukan tanggung jawab terhadap kita sebagai penciptanya. Oke, salam wisdom, salam sukses untuk Anda semua.